Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nisfur Lailiatul Fadilah dengan NIM 2221010200057. Di sini saya akan menjelaskan tentang jihaz an-nutqi atau tempat artikulasi. Sebelum membahas tentang jihaz an-nutqi, maka kita akan bahas tentang fonologi terlebih dahulu. Apa itu fonologi? Fonologi adalah cabang ilmu bahasa yang membicarakan bunyi bahasa, yang mampu membedakan makna suatu kata, yang di dalamnya membahas fungsi bunyi yang dimaksud dalam kata dan susunan kalimat dalam suatu bahasa dari bahasa-bahasa yang lain. Fonologi dibagi menjadi dua, yaitu fonenim dan fonetik. Fonenim adalah bagian atau kesatuan terkecil dari sistem bunyi bahasa yang mempunyai fungsi tersendiri sebagai pembeda makna. Sedangkan fonetik adalah ilmu yang mempelajari bunyi bahasa tanpa memperhatikan apakah bunyi tersebut mempunyai fungsi sebagai pembeda makna atau tidak. Misalnya, cara memproduksi suatu bunyi, makhraj, dan sifatnya. Fonetik. Fonetik adalah ilmu yang menyelidiki bunyi bahasa tanpa melihat fungsi bunyi itu sebagai pembeda makna atau tidak dalam suatu bahasa. Fonetik memiliki 3 cabang bahasa, yaitu 1. Fonetik artikulatoris atau ilmu shaut nutqiyah. Yang kedua, fonetik akuistik atau ilmu aswat fazyai. Yang ketiga, fonetik auditoris atau ilmu shaut as-sam'i. Yang pertama adalah ilmu shaut an-nutqiyah atau artikulatoris. Cabang fonetik yang mempelajari tentang mekanisme alat-alat bicara manusia yang bekerja dalam menghasilkan bunyi bahasa serta bagaimana bunyi-bunyi bahasa itu diklasifikasikan. Selanjutnya adalah ilmu shaut fizyai atau akuistik. Fonetik yang mempelajari bunyi bahasa dari segi bunyi sebagai gejala fisik, frekuensi getaran, amplitudo, intensitas, dan timbre. Yang ketiga adalah audiotoris atau ilmu shaut sam'i yang mempelajari bunyi bahasa ketika bunyi tersebut sampai ke telinga pendengar, baik dari segi psikologi maupun jiwa. Selanjutnya adalah proses artikulasi, di mana setelah udara yang keluar dari paru-paru mengambil bentuknya di kerongkongan, kemudian menentukan arahnya, apakah akan keluar dari rongga hidung atau seni. Udara tersebut meneruskan prosesnya kepada proses artikulasi final, sesuai dengan bentuk dan sifat dari bunyi yang akan dituturkan yang terjadi dengan kerjasama antara organ bicara aktif dengan organ bicara pasif. Berikut ini adalah gambaran alat ucap manusia. Alat ucap manusia terdiri dari rongga mulut, rongga hidung, bibir, gigi, gusi atas, langit-langit keras, langit-langit lunak, anak tekak, ujung lidah, daun lidah, tengah lidah, pangkal lidah, akar lidah, pangkal tekak, mulut belakang, tenggorokan atas, dan ruang pita suara. Di sini saya akan menjelaskan tentang beberapa penjelasan alat ucap dan organ bicara. Yang pertama adalah paru-paru. Paru-paru adalah organ yang bersifat elastis yang dapat berkembang dan mengempis. Pengembangan kempisan paru-paru terjadi akibat tekanan yang dilakukan oleh rongga dada dan sekat rongga dada secara serempak. Dan cara menggerakkan kedua paru-paru yaitu dengan cara ditekan dan dikontrol oleh diafragma dan thorax. Kedua adalah pipa udara. Pipa udara merupakan tabung yang terbuat dari tulang rawan dalam bentuk cincin yang tidak sempurna, yang terhubung satu sama lain melalui selaput Leydig. Yang ketiga adalah tenggorokan. Tenggorokan adalah sebuah rongga yang terletak di antara kerongkongan dengan mulut yang bentuknya mirip dengan pipa. Apabila pangkal lidah mundur dan menekan dinding tenggorokan, maka rongga tenggorokan tersebut menjadi menyempit, sehingga mempengaruhi arus udara yang datang dari paru-paru. Contohnya pada huruf
pada huruf ain dan ha. Yang keempat adalah rongga di atas kerongkongan. Rongga di atas kerongkongan merupakan titik dering yang menguatkan bunyi setelah melewati pita suara di tenggorokan. Dan rongga yang terletak di atas tenggorokan dibagi menjadi 3 bagian, yaitu rongga hidung, rongga mulut, dan rongga tenggorokan. Di dalam tenggorokan terdapat pita suara. Pita suara memiliki 3 situasi yang masing-masing menghasilkan suara, yaitu 1. Kondisi renggang. Kondisi ini terjadi karena udara masuk ke paru-paru melalui tenggorokan tanpa adanya halangan, yang dapat menghasilkan huruf h, h, qaf, kha, kaf, shin, shad, to, ta, fa, dan tha. Yang kedua, kondisi bergetar. Pita suara berada dalam keadaan bergetar, dan pita dalam keadaan terbuka dan tertutup. Dan dalam keadaan ini menghasilkan suara ain, lin, ha, ro, nun, lam, za, da, do, za, waw, mim, dan ba. Yang ketiga adalah kondisi rapat. Pada kondisi ini, pita suara tertutup udara dari paru-paru, tidak bisa keluar, kecuali apabila ditekan dengan kuat. Contohnya, huruf hamzah. Yang kelima adalah lidah. Lidah merupakan organ yang paling penting dalam pengucapan bunyi. Lidah merupakan organ yang fleksibel, yang paling banyak di dalam mulut. Ia terdiri dari sejumlah besar otot yang memungkinkannya untuk bergerak, menyusut, merenggang, dan memelintirkan ke setiap arah. Lidah memiliki 5 unsur, yaitu 1. Ujung lidah. Ujung lidah berkontribusi dengan gigi atas dan bawah, yang menghasilkan suara sa, da, dan do. Ujung lidah berkontribusi dengan gigi atas dan gusi, yang menghasilkan suara ta, da, to, shod, lam, dan nun. Ujung lidah yang berkontribusi dengan gusi, yang menghasilkan suara za, sin, shod, dan ro. Yang kedua, pinggir lidah. Pinggir lidah berkontribusi dengan langit-langit keras, yang menghasilkan suara jin dan sya. Yang ketiga adalah tengah lidah. Tengah lidah berkontribusi dengan langit-langit keras, yang menghasilkan suara ya. Yang keempat adalah pangkal lidah. Pangkal lidah berkontribusi dengan langit-langit lunak, yang menghasilkan suara kaf, lin, kha, dan waw. Pangkal lidah yang berkontribusi dengan anak lidah, yang menghasilkan suara qaf. Dan yang kelima adalah akar lidah, yang berkontribusi dengan dinding tenggorokan, yang menghasilkan suara ha dan ain. Namun, ada beberapa bunyi yang tidak menyertakan lidah dalam pembentukannya secara langsung, yaitu 2 huruf yang timbul dari bibir, yaitu huruf mim dan ba, dan suara yang timbul dari gigi dan bibir bawah pada huruf fa, dan suara tenggorokan pada huruf ha dan hamzah. 6 adalah langit-langit mulut. Langit-langit mulut adalah bagian yang setara dengan lidah dan terkait dengannya dalam situasi tertentu dalam menghasilkan bunyi-bunyi tertentu. Langit-langit mulut mempunyai 4 bagian. Yang pertama adalah gusi. Gusi berkontribusi dengan ujung lidah yang menghasilkan suara za, sa, shod, dan ro. Gusi yang berkontribusi dengan ujung lidah dan gigi yang menghasilkan suara ta, da, to, do, lam, dan nun. Yang kedua, langit-langit keras. Langit-langit keras berkontribusi dengan pinggir lidah yang menghasilkan suara kho dan shin. Langit-langit keras yang berkontribusi dengan tengah lidah yang menghasilkan suara ya. Yang ketiga, langit-langit lunak. Langit-langit lunak yang berkontribusi dengan pangkal lidah yang menghasilkan suara kaf, lin, kho, dan waw. Yang keempat adalah anak lidah. Anak lidah yang berkontribusi dengan pangkal lidah yang menimbulkan suara qaf. Yang ketujuh adalah gigi. Gigi yaitu gigi atas yang merupakan organ bicara yang tetap, dan gigi bawah merupakan organ bicara yang bergerak. Setiap dari keduanya memiliki tugas yang penting dalam pembentukan suara atau bunyi. Yang pertama adalah gigi atas. Gigi atas berkontribusi dengan bibir bawah yang membentuk suara huruf fa.
Yang kedua adalah gigi atas dan gigi bawah yang berkontribusi dengan ujung lidah yang menghasilkan suara sa, za, dan do. Yang ketiga adalah gigi yang berkontribusi dengan ujung lidah dan gusi yang menghasilkan huruf ta, da, to, do, lam, dan nun. Yang kedelapan adalah bibir. Bibir menjadi tempat keluarnya beberapa suara karena keduanya berkontribusi secara langsung dalam pembentukan suara. Yang secara langsung berkontribusi dengan bibir adalah mim dan ba. Keadaan bibir dan pergerakan bibir terbentuk menjadi 3 bagian, yaitu 1. Terkatup pada huruf mim dan ba. Yang kedua melingkar pada huruf do, shot, to, do, wawu, dan dhammah. Dan yang ketiga terbuka. Terbuka sisa huruf yang berharokat fathah dan kasroh. Mungkin cukup sekian penjelasan dari saya. Syukran katsiran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.